Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Mami Papi. Selamat pagi Suster Ibu Guru. Salam Prapaskah. Hari ini kita ketemu lagi dalam Prapaskah yang kedua ya. Dan tema besar kita adalah membangun keluarga yang semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat ya. Menjadi berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat-berkat yang baik semuanya untuk semuanya. Anak-anak masih ingat minggu pertama kemarin temanya apa? Persaudaraan dalam keluarga. Ya, dalam keluarga ada mami papi, ada cici koko ya. Kita di rumah harus saling bekerja sama, saling peduli, mengasihi, membantu mami, bantu papi, bantu cici ya. Tidak mengganggunya tapi membantu di dalam rumah, bantu rapiin mainan ya, bantu mengerjakan tugas sendiri ya. Ya, itu tema pertama. Tema kedua hari ini, minggu ini adalah persaudaraan dalam masyarakat. Masyarakat itu apa Bu Guru? Masyarakat itu orang-orang yang di luar rumah kita ya. Itu tetangga sebelah kiri kanan, ii, cici yang rumahnya yang bukan serumah dengan kita ya, itu disebut masyarakat. Ada Pak RT, ada Bu RT ya, itu masyarakat. Ibu Guru, nah itu. Terus diajak lagi nih minggu ini kita ngapain ya? Mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan jalan salib. Anak-anak ikut ya, semuanya diikutin dibaca. Terus ada permainannya. Permainannya ada apa? Bu Guru mau kasih tahu. Ya, nanti ya ikutin ya. Semuanya ikut terlibat dalam acara hari ini. Yuk, kita awali dengan lagu pembuka. Ku cinta keluargaku, ku sayang ayah ibu, ku sayang adik dan kakak, ku cinta keluargaku. Aku menghormati ayahku, ku turuti nasihat ibuku, ku lakukan perintah Tuhanku, hidupku bahagia selalu. Ku cinta keluargaku, ku sayang ayah ibu, ku sayang adik dan kakak, ku cinta keluargaku. Aku menghormati ayahku, ku turuti nasihat ibuku, ku lakukan perintah Tuhanku, hidupku bahagia selalu. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Aku bermain. Yes, hari ini kita mau bermain. Ada yang tahu main apa? Tebak-tebakan. 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 Tebak gambar atau tebak-tebakan. Yes, tebak gambar. Kalian hebat. Tebak gambar. Yang tebak-tebakan ya tebak gambar. Yes, gambar apa ya? Coba siap-siap lihat di layarnya ya. Bu Piden mau Iya, ambil gambarnya. Gambar. Orang lagi Desi, gambar apa? amplop. Gambar. Orang lagi masukin amplop. Iya, Sleman hebat. Oh, gambar yang memberi donasi, masukkan amplop kemana? Ke kotak. Pintar. Ke kotak donasi ya. Kira gambar apa ya? Ada. Gelas, Bu. Ya,
Ya, Grace. Mendorong kursi roda. Kenapa ya didorong kursi rodanya, Grace? Karena orangnya sakit. Iya, karena orang sakit. Oh iya, sumbangan. Bagi amplop. Nah, kira-kira yang mau diberi seperti ini kemana ya? Sekolah pantai asuhan. Pinter. Kita tebak lagi. Jesi, Bu. Desi. Ya. Ya. Menolong orang yang sakit. Yes. Itu kemana kira-kira, Jess? Apa, Bu? Ditolong kemana? Terus, Bu, ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Kamu seperti ini, anak-anak bagaimana? Kalau boleh. Bagi payung ke orang. Berikan karena apa? Karena Kehujanan. coba lagi ini. Apa tuh coba? Jatuh. Berjabat tangan. Clement hebat. Yang jatuh diapain, Clement? Ditolong. Iya, kalau Diko lihat gambar apa? Berjabat tangan. Membantu orang Berjabat tangan. untuk naik ke atas. Ya, menolong orang naik ke atas. Anak-anak, bagaimana permainannya? Seru? Bisa tebak gambarnya? Yes, anak-anak di rumah juga tebak kan? Tebak ya? Tebak gambar apa? Harus bagaimana? Boleh ditirukan di rumah tapi sama Cici, sama Dede yang punya Dede ya. Kalau sendiri nggak bisa, harus ada temennya, ada Cici atau Mami, Papi. Ditirukan ya gambar yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pertemuan ini dengan membacakan firman. Anak-anak boleh ikut baca firmannya ya. Ambil sikap yang baik. Kita membaca firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia, sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, anak-anak, itu firman Tuhan hari ini untuk kita.
artinya kita menolong sesama. Tadi orang Samaria tadi nggak kenal loh, tapi begitu dia lihat, dia tolong. Sama dengan permainan anak-anak tadi yang menebak gambar. Mereka selalu menolong orang yang perlu pertolongan. Nah, sekarang pun dalam masa Prapaskah ini, dalam masa pantang puasa pertobatan, anak-anak jangan lupa ya menolong sesama. Setelah menolong mami papi tapi ya, menolong mami papi, oma, cici, dede ya, baru menolong sesama yang di luar. Nah, dan jangan lupa berbagi. Kan tadi berbagi semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin berbagi berkat. Lah, kita lihat ada video lagi nih yang itu berbagi berkat. Sekarang Ignas mau bikin jus. Sekarang ini semua buat bikin jus dengan strawberry, air, sama gula. Ya, mulai. Sekarang masukkan air, masukkan gula. Kalau jusnya sudah dibukain, ditaruh jusnya sekarang. Tadi Ignas sudah cobain jusnya. Sekarang bawain ke rumah Koko Yujin. Kita mau bawain jusnya sama maskot. Yuk kita mulai. Yuk Papa temenin Ignas ya. Berbaginya hebat kan? Anak-anak semua pasti bisa. Seperti siapa tadi? Tahu nama temannya? Namanya Ignas ya, anak-anak ya. Anak-anak juga bisa, pasti bisa berbagi kepada orang ya, berbagi pada teman ya, terutama yang membutuhkan ya. Jangan lupa tadi apa? Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat kepada orang di sekitar kita. Nah, itu minggu yang kedua ini. Terus setelah itu kita anak-anak untuk mengingat supaya kita semakin disucikan oleh Tuhan Yesus, kita juga mau berdoa bersama. Doa apa Bu Guru? Doa jalan salib. Yuk kita ambil sikap lagi, kita berdoa lagi mengikuti jalan salib. Perhentian 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian di tengah kesendiriannya. Tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Kita sering merasa ragu dan takut, bahkan tidak mau terlibat di dalam karya pelayanan. Dan kita masih lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani membuang rasa ragu, takut, dan semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bela rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria membuktikan cintanya kepadamu dengan setia mengikuti perjalananmu sampai akhir. Buatlah kami agar dapat meneladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria. Bunda kami dengan selalu setia dan tetap teguh, terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata untuk melaksanakan kehendak-Mu.
dan kami siap sedia menjadi saluran berkat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah. Kayu salib yang ia panggul sangatlah berat. Para prajurit takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup ini terkadang kita harus ikut menanggung beban masalah atau kesulitan orang lain dengan berani menyangkal diri dan berani untuk lebih terlibat dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Sadarkanlah kami selalu, agar selalu membuka hati dengan tulus ikhlas, di saat kami harus menolong sesama dan semua makhluk hidup ciptaan-Mu. Karena cinta kasih yang kami berikan bagi mereka semua adalah bukti nyata cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronica mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Gereja mengajak kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk tetap ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan. Walaupun terkadang kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan berani mengusap darah dan keringat di wajah-Mu. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu mampu dan berani mencintai-Mu dimanapun kami berada, dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama mengatasi berbagai persoalan yang ada demi karya perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah dosa kami berdosa ini. Berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Yesus
Pergantian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus dengan tabah dan teguh hati memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Peristiwa jatuh dalam perjalanan hidup menjadi peringatan bahwa kita akan selalu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kita. Dan kasih-Nya menguatkan kita untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas karya perutusan kita masing-masing. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh, bila kami tersesat dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkan dan mampukan kami untuk kembali kepada jalan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin hari semakin mampu menghayati jalan salib-Mu, terutama di saat kami merasa disakiti oleh orang-orang di sekitar kami, agar kami tetap diam dan dijauhkan dari rasa ingin membalas, menyakiti, dan pada akhirnya kami pun mampu untuk mendoakan dan mengampuni mereka, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Oke anak-anak, setelah selesai kita APP minggu kedua dan sudah juga jalan salib, maka kita akhiri pertemuan kedua ini menunggu pertemuan ketiga minggu depan. Yuk kita akhiri dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan lagu penutup, yaitu Mars Tahun Refleksi. Bernyanyi bersama-sama ya. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia,
kota